Bismillahirrahmanirrahim. La allati linafil jinsi. Bermula ini adalah bab menjelaskan la yang berfungsi meniadakan jenis. Ini berbeda dengan pembahasan la yang sebelumnya ya, yang pengamalannya seperti laisa. Perbedaan yang pertama adalah dari segi pengamalan. Kalau la yang di sini pengamalannya seperti inna, yakni menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kalau la yang di sana dalam pembahasan sebelumnya, amalnya atau fungsinya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Itu perbedaan yang pertama dari segi lafaz atau dari segi pengaruh terhadap lafaz lain. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi makna. Kalau la yang di sini maknanya adalah untuk meniadakan jenis. Pengaruh secara makna dalam bab ini la-nya adalah meniadakan jenis. Kalau pengaruh makna la yang dalam bab sebelumnya itu adalah bisa meniadakan jenis, bisa juga hanya meniadakan lafaz yang disebutkan. Contoh begini. Kalau seandainya la yang dalam bab ini, contoh la rojula qaimun. La rojula tidak ada laki-laki, itu qaimun orang yang berdiri. Maka itu adalah meniadakan jenis laki-laki, meniadakan seluruh laki-laki yang berdiri. Tidak ada satupun laki-laki yang berdiri, entah Amr, entah Zaid, entah Bakar dan seterusnya. Tidak ada satupun laki-laki yang berdiri. Sehingga fungsi secara makna dalam bab ini la-nya adalah meniadakan jenis dari laki-laki yang berdiri. Semuanya tidak ada yang berdiri. Gitu. Kalau la dalam bab laisa, dalam pembahasan yang sebelumnya, dia bisa kemungkinan meniadakan jenis, bisa juga meniadakan lafaz yang disebutkan saja, tapi tidak meniadakan lafaz yang tidak disebutkan. Seperti contoh la rojulun qaiman. La rojulun tidak ada laki-laki, itu qaiman orang yang berdiri. Maka maksudnya bisa tidak ada satupun laki-laki yang berdiri, bisa meniadakan jenis berarti kan. Bisa juga maknanya adalah tidak ada satu laki-laki yang berdiri. Kalau tidak ada satu laki-laki yang berdiri, ini hanya meniadakan satu laki-laki yang berdiri, tapi tidak meniadakan dua laki-laki yang berdiri, tidak meniadakan juga tiga laki-laki yang berdiri. Begitu. Itu perbedaan secara makna antara la dalam bab ini dan la dalam bab sebelumnya. Kalau secara lafaz tadi, fungsi dari la di sini adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kalau di sana di bab sebelumnya dia berfungsi untuk merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Itu perbedaannya. Kemudian amala inna ja'al lila fi nakiroh mufrodatan ja'at ka'au mukarroroh. Amala inna dengan seperti amalnya inna, ija'al jadikanlah siapa kamu, lila untuk la, fi nakirotin dalam isim nakiroh, mufrodatan halnya berbentuk tunggal, ja'atka datang apalah terhadapmu, au mukarroroh atau halnya diulang-ulang. Maksud dari amala inna ja'al lila fi nakiro adalah pertama, la beramal seperti halnya inna, yakni menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kemudian yang kedua, la bisa beramal seperti halnya inna hanya pada isim nakiro, hanya ketika isimnya la berupa isim nakiro. Begitu. Sehingga kalau isimnya la berupa isim ma'rifat, maka si la ini tidak bisa beramal seperti halnya inna. Ya, ini dua poin yang diambilkan dari nazom amala inna ja'al lila fi nakiro. Pemahamannya begitu.
Kemudian mufrodatan ja'at ka'au mukarroro itu maksudnya kondisi la itu ada kalanya dia hanya tunggal, maksudnya la-nya cuma satu, au mukarroroh atau dia diulang-ulang, lebih dari satu berarti dua atau lebih begitu. Untuk contoh la yang tunggal itu seperti yang di bawah, la rojula qaimun. La rojula tidak ada laki-laki, itu qaimun orang yang berdiri. La-nya cuma tunggal, cuma satu. Berarti la yang mufrodatan. Kalau la yang mukarroroh yang diulang-ulang, yang lebih dari satu, contohnya di bawahnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, la-nya itu ada dua. Ya, itu kondisi la. Dari segi dia tunggal atau lebih dari satu gitu. Untuk konsekuensinya, kalau la yang lebih dari satu atau la yang diulang-ulang, ini nanti ada di pembahasan yang setelah ini. Cuman sebelum melangkah ke nazom yang setelahnya, ini perlu kita pahami bahwa isimnya la ada kalanya berbentuk mufrad, ada kalanya berbentuk murakkab idofi. Tapi artinya isimnya la ada yang lafaznya berbentuk satu, ya, dia tidak terangkai gitu maksudnya. Ada kalanya isimnya la terangkai dari dua lafaz atau lebih. Nanti istilahnya kalau seandainya isim la ini terangkai dari dua lafaz, maka namanya adalah mudhof atau lafaz yang menyerupai mudhof. Untuk isimnya la yang berbentuk mufrad, artinya bukan terangkai dari dua lafaz atau lebih, maka dia hukumnya adalah mabni sesuai dengan tandanya ketika dia berirob nasab. Contoh isimnya la ini rojulun, ya. Rojulun ini isim mufrad. Isim mufrad ketika i'rabnya nasab tandanya adalah fathah. Nah, karena tandanya fathah berarti dia itu mabninya adalah mabni fathah tanpa tanwin, ya. Tanpa tanwin. Sehingga diucapkan la rojula, tidak ada laki-laki, itu qaimun, orang yang berdiri, tanpa tanwin. Tidak bisa kita ucapkan la rojulan. Begitu juga ketika berupa isim tasniyah, semisal la rojulaini qaimun. Lah, rojulaini ini berupa isim tasniyah, berarti dia mabni ya. Sebab isim tasniyah ketika i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah ya. Maka ketika isim tasniyah menjadi isimnya la, berarti dia mabni ya, begitu. Nah, kemudian fansib biha mudhofan au mudhari'a wa badadzakal khobarul korrofiyah. Fansib maka nasobkanlah siapa kamu, biha dengan amil berupa la, mudhofan terhadap mudhof, au mudhari'ahu atau lafaz yang menyerupai mudhof. Wa ba'dadzaka, dan setelah isimnya la tersebut, ulkur sebutkanlah siapa kamu, al khobaro terhadap khobarnya la, rofi'ahu halnya orang yang merofakan khobarnya la. Nah, ini pembahasan macam dari isimnya la yang selanjutnya, yakni berupa mudhof atau berupa lafaz yang menyerupai mudhof. Kalau yang sebelumnya itu pembahasan tentang isimnya la yang berupa mufrad, kan, berupa lafaznya tunggal, bukan maknanya tapi lafaznya tunggal. Tapi kalau yang fansib biha ini yang isimnya la lafaznya berupa rangkaian gitu. Kalau mudhof itu berarti rangkaian dari mudhof dan mudhof ilaih gitu. Kalau lafaz yang menyerupai mudhof ya berarti ini ada dua rangkaian gitu. Meskipun nanti namanya bukan mudhof dan mudhof ilaih, tapi menyerupai mudhof dan mudhof ilaih. Dia dihukumi seperti satu rangkaian, dua lafaz yang dihukumi satu rangkaian gitu. Nah, untuk ketika isimnya la ini berupa mudhof atau berupa lafaz yang menyerupai mudhof, maka i'rabnya adalah nasab.
Seperti contoh la hulama rojulin qaimun. Hulama rojulin ini adalah contoh yang berupa isim nyala berupa mudhof ya. Yakni hulama ini mudhof, rojulin mudhof ilaih. Ya, berarti dia terangkai dari dua lafaz. Lafaz yang pertama hulama, lafaz yang kedua rojulin. Kalau ini dia mu'rob, tidak mabni. Kalau yang sebelumnya la rojula qaimun yang isimnya la berbentuk mufrad, dia kan hukumnya mabni. Kalau seandainya isimnya la ini berbentuk mudhof, maka dia mu'rob dan i'robnya adalah nasab, begitu. La hulama rojulin, tidak ada pelayannya laki-laki, itu qaimun orang yang berdiri. Kemudian untuk contoh yang menyerupai mudhof, itu maksudnya adalah lafaz yang menyerupai mudhof itu lafaz yang pertama beramal kepada lafaz yang setelahnya, atau lafaz yang pertama menjadi ma'tuf alaih dari lafaz yang setelahnya. Seperti contoh la toli'an jabalan. Lafaz toli'an ini beramal kepada lafaz yang setelahnya, yakni jabalan. Sehingga lafaz toli'an ini menyerupai mudhof karena dia beramal kepada lafaz yang setelahnya, yakni jabalan. Dan ini dihukumi mu'rob ya. La toli'an, tidak ada orang yang naik, jabalan pada gunung, itu zohirun, orang yang tampak. Lafaz toli'an jabalan ini menjadi isim nyala. Isim nyala yang berupa lafaz yang menyerupai mudhof, begitu. Atau contoh yang di bawahnya, la salasatan wa salasina indana. Salasatan wa salasina ini menjadi isim nyala. Dia termasuk lafaz yang menyerupai mudhof. Kenapa? Karena salasatan ini menjadi ma'tuf alaih dari lafaz yang setelahnya. Wawunya itu adalah wawu atof, kemudian salasina ini namanya ma'tuf, salasatan namanya adalah ma'tuf alaih. Karena salasatan ini menjadi ma'tuf alaih dari lafaz yang setelahnya, sehingga dia diklaim, dia digolongkan sebagai lafaz yang menyerupai mudhof. Karena termasuk lafaz yang menyerupai mudhof dan dia menjadi isim nyala, maka dia mu'rob dan i'robnya adalah nasab, gitu. Kemudian wa ba'da zakal khobaruz kurrofi'a itu maksudnya setelah isim nyala hendaknya kamu menyebutkan khobar nyala yang i'rob dari khobar nyala adalah rofa. Seperti contoh-contoh ini, la rojula, rojula itu isim nyala, kemudian qaimun adalah khobar nyala, dia i'robnya rofa, qaimun kan. Atau contoh yang di sampingnya, la hulama rojulin qaimun, qaimun juga khobarnya la. Atau zohirun dalam contoh la toli anjabalan zohirun, itu juga termasuk khobarnya la. Atau contoh la salasatan wa salasina indana, indana itu menjadi khobarnya la. Ini berupa khobar ghairu mufrad karena berupa jar majrur, seperti pembahasan dalam bab khobar. Oh bukan jar majrur, zorof. Nah, intinya kalau seandainya isimnya la, i'robnya adalah nasab jika isim nyala itu berupa mudhof atau lafaz yang menyerupai mudhof. Kalau seandainya isim nyala ini bukan berupa mudhof atau bukan berupa lafaz yang menyerupai mudhof, dalam kurung isim nyala ini berupa mufrad ya, maka dia mabni sesuai dengan tandanya. Seandainya isim mufrad ya berarti mabni fathah, seandainya isim tasniyah ya berarti mabni ya.
Dan khobarnya la, entah itu isimnya berupa mudhof atau yang serupa dengan mudhof, atau yang bukan mudhof dan bukan yang serupa dengan mudhof, khobarnya i'robnya adalah rofa gitu.